Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semua. Di hari yang membahagiakan ini, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Pengasih, kita panjatkan puji dan syukur atas izin dan rahmat serta karunia-Nya. Insya Allah besok pagi kita semua akan berkesempatan untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional. Di Hari Pendidikan Nasional ini, izinkan saya atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi kepada semua pihak dimanapun berada yang telah ikut mengambil peran aktif untuk mencerdaskan saudara sebangsa. Untuk para pendidik di semua jenjang, di seluruh wilayah yang telah bekerja keras membangkitkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang berkarakter mulia, untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Izinkan kami sampaikan apresiasi, salam hormat dari kita semua. Pemirsa dan pendengar, saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Indonesia adalah negeri penuh berkah. Di tanah ini setancapan ranting bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Alam subur, laut melimpah, apalagi bila kita lihat gas, minyak, mineral, semua deretan kekayaan alam. Indonesia adalah wajah cerah khatulistiwa. Namun kita semua harus sadar bahwa aset terbesar Indonesia bukan tambang, bukan gas, bukan minyak, bukan hutan. Aset terbesar bangsa Indonesia adalah manusia Indonesia. Dan tanggung jawab kita semua sekarang adalah mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa. Jangan sesekali kita mengikuti cara berpikir kaum kolonial. Mereka dahulu hanya memikirkan kekayaan alam. Karena memang mereka hadir untuk mengeruk dan menyedot isi bumi Nusantara, menguras hasil bumi. Karena itu mereka perhatikan kekayaan alam, tapi mereka tak pedulikan kualitas manusianya. Kini kita sudah 70 tahun merdeka, dan kemerdekaan itu bukan hanya untuk menggulung kolonialisme. Kemerdekaan adalah untuk menggelar kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kini tanggung jawab kita adalah mengembangkan manusia Indonesia. Kita tidak boleh ikut-ikutan hanya tahu kualitas alam, kekayaan alam, tapi melupakan kualitas manusia. Coba kita jawab, tahukah kita berapa jumlah sekolah, tahukah jumlah guru, jumlah siswa, atau perguruan tinggi di daerah kita saja? Tahukah kita berapa anak yang putus sekolah? Tahukah kita tentang kondisi guru-guru di sekolah-sekolah di mana kita menitipkan anak-anak kita untuk belajar? Tahukah kita tentang tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah, oleh guru untuk memajukan sekolahnya? Apalagi bila kita lihat berjuta anak-anak Indonesia telah berhasil meraih kesejahteraan. Pada mereka yang sudah sejahtera itu jelas terlihat bahwa pendidikan adalah hulunya. Karena pendidikanlah maka terbuka peluang untuk hidup lebih baik. Pendidikan itu seperti tangga berjalan yang mengantarkan kita meraih kesejahteraan yang jauh lebih baik. Pertanyaannya kemudian, sudahkah kita menengok sejenak pada dunia pendidikan yang mengantarkan kita semua bisa sampai pada kesejahteraan yang lebih baik? Pernahkah kita mengunjungi sekolah kita dulu? Pernahkah kita bersapa, bertanya kabar dan kondisi, serta mengucapkan terima kasih pada guru-guru kita yang pernah mendidik kita dulu? Bagi kita yang kini berkiprah di luar dunia pendidikan, di Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita luangkan perhatian. Mari terlibat untuk pendidikan. Mari kita kembali ke institusi-institusi di mana kita dulu pernah dididik. Dan iuran Anda semua, iuran kita semua diperlukan untuk memajukan pendidikan. Iuran kita adalah kehadiran. Itu adalah iuran paling sederhana. Hadir, menginspirasi, berbagi, terlibat untuk memajukan dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, para pemirsa dan hadirin sekalian, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini mengambil tema pendidikan sebagai gerakan pencerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter Pancasila. Kata kuncinya adalah gerakan. Gerakan artinya pendidikan harus dipandang sebagai ikhtiar kolektif seluruh bangsa. Karena itu pendidikan tidak bisa sekedar dipandang sebagai program. Kita harus mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk memajukan pendidikan. Ini menjadi gerakan semesta di mana seluruh komponen masyarakat diajak untuk terlibat. Beda dengan program yang hanya dikelola oleh mereka-mereka yang menjadi program manajemen.
Disinilah kemudian kita ingin menumbuhkan rasa memiliki pada semua kalangan. Di hari pendidikan ini kita ingin kita semua merasa punya tanggung jawab untuk memajukan kualitas manusia Indonesia. Dan gerakan ini untuk menumbuhkan generasi berkarakter Pancasila. Sebuah ikhtiar tentang pentingnya Pancasila di dalam pendidikan kita. Kita semua tahu bahwa tujuan mendidik adalah menghasilkan anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, yang sehat, yang berilmu, yang cakap, yang kreatif, yang mandiri, yang menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Tapi menumbuhkan karakteristik Pancasila seperti ini dalam anak-anak kita membutuhkan suasana belajar yang berbeda. Disinilah pemirsa dan pendengar sekalian, peringatan Hari Pendidikan Nasional jatuh 2 Mei. Karena 2 Mei adalah hari kelahiran Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantoro menyebut sekolah dengan istilah taman. Taman artinya tempat belajar yang menyenangkan. Anak datang ke taman dengan senang hati, berada di taman dengan senang hati. Dan pada saat harus meninggalkan taman, maka anak akan merasa berat hati. Pertanyaannya, sudahkah sekolah kita menjadi seperti taman? Sudahkah sekolah kita menjadi tempat belajar yang menyenangkan? Sekolah menyenangkan memiliki berbagai karakter. Tapi intinya adalah sekolah di mana pendidiknya mendidik dengan rasa bahagia. Peserta didiknya atau muridnya juga mengalami proses belajar dengan rasa bahagia. Dan ini harus ditumbuhkan di sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Karena itu, di Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita kembalikan pendidikan sebagai gerakan. Dan mari kita jadikan sekolah-sekolah kita seperti taman. Tempat belajar yang penuh tantangan tapi menyenangkan. Dan bila ini kita lakukan sama-sama, maka insya Allah pendidikan Indonesia akan maju. Dan hulu kemajuan bangsa ada di pendidikan. Wajah masa depan bangsa kita ada di ruang kelas. Kita ikhtiarkan ini dan insya Allah awal dari kebangkitan Indonesia untuk menjadi bangsa yang mampu mensejahterakan seluruh komponennya dan berdiri tegak di antara bangsa-bangsa yang lain akan bisa tercapai. Sekali lagi, selamat Hari Pendidikan Nasional dan jayalah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebuah ayat yang familiar di telinga kita, yang sering kita dengar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan ukuran kemuliaan yang tentunya kebanyakan orang menilai kemuliaan bukan dari ketakwaan, tapi dari jabatan, tapi dari kekayaan, tapi dari keturunan.
Sehingga orang setakwa apapun, kalau dia miskin, maka kurang dihormati. Orang setakwa apapun, seandainya dia keturunan orang biasa-biasa saja, maka kurang dihormati. Begitu pula orang setakwa apapun, seandainya dia tidak memiliki jabatan, maka kurang dihormati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang mulia bukan yang paling kaya, yang mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang mulia bukan yang paling ningrat, tapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jamaah rahimakumullah. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa ketakwaan bukan kita dapatkan dengan pengakuan. Ketakwaan bukan diukur dari klaim saya paling bertakwa, bukan. Tapi ketakwaan ada ciri-cirinya. Seandainya seseorang memiliki ciri-ciri tersebut, maka dia adalah manusia yang bertakwa. Seandainya tidak, maka tidak. Ciri-ciri tersebut disampaikan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Kata beliau, amma ba'd, fa inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha wa ya'rifunaha min anfusihim. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu punya ciri, punya tanda-tanda. Dengan tanda-tanda itu dia bisa diketahui dan dikenali ketakwaannya, dan dia juga bisa menyadari apakah dia bertakwa atau tidak. Yang pertama kata beliau, min sabrin 'alal bala'i wa ridhan bil qada'i. Yang pertama adalah akan ketahuan dari kesabaran dan keridhoannya dalam menghadapi musibah yang Allah timpakan kepadanya. Ketika kita menghadapi musibah, kemudian kita bersabar, bahkan kita ridho menghadapi ujian tersebut, maka itu ciri yang pertama bahwa kita orang yang bertakwa. Yang kedua kata beliau, wa syukrin na'ma'i, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sekecil apapun nikmat tersebut. Maka seandainya ada orang mendapatkan nikmat lalu dia menganggap remeh nikmat itu karena dia pikir itu nikmat yang kecil, berarti dia belum masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, wa dhullun aw wa dhullin li hukmil Qur'an. Ciri yang ketiga adalah patuh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an. Orang yang beriman ketika ketemu dengan ayat Al-Quran yang memerintahkan sesuatu, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na, siap. Dan ketika menemukan ayat Al-Quran yang melarang sesuatu, maka dia pun akan tinggalkan tanpa banyak beralasan ini dan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Mari kita mengecek 3 ciri ini dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bersabar ketika menghadapi ujian? Apakah kita sudah bersyukur ketika mendapatkan nikmat? Dan apakah kita sudah patuh dengan perintah Allah Azza wa Jalla? Seandainya sudah, maka bersyukurlah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Seandainya belum, maka berupayalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan memenuhi sifat-sifat tadi. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Lihat baik-baik. Jadi kalau selama ini Anda kuliah, ngambil mata kuliah ini, mata kuliah itu, jurusan ini, jurusan itu, pakar di bidangnya, tapi kepakaran Anda tidak bisa membuat hidup Anda lebih baik. Ada yang salah dalam kehidupan Anda. Jadi kalau ingin pintar mesti apa? Belajar. Ingat, ketika Allah mengatakan belajar, kalimatnya umum. Umum. Artinya setiap manusia, bukan hanya muslim. Ada non-muslim juga. Ya, manusia, baik yang muslim, non-muslim, ingin pintar, dia belajar. Di fitrah belajar itu melekat kepada nilai kemanusiaan. Jadi kalau Anda punya teman, dia pintar dan dia bukan muslim, jangan salahkan akidahnya. Jangan celah akidah Anda, kok bisa ya? Dia bukan Islam tapi pintar. Coba cek barangkali dia lebih rajin belajarnya dibandingkan Anda. Tapi nanti proses akselerasi pembelajaran dan keberkahan pengetahuan yang Anda pelajari, itulah sisi keimanan yang berperan di dalamnya. Dia yang membedakan adalah bagaimana pengetahuan itu dipercepat dan hadir keberkahan di dalamnya. Nanti kita akan bicara di akhir kalau masih ada waktu, proses percepatan pengetahuan dan menghadirkan keberkahan di dalamnya. Itu di akhir. Ini kunci yang pertama. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kemudian menerjemahkan aspek pembelajaran ini sehingga menjadi sistem yang terukur, sistem yang baik, sehingga semua potensi pengetahuan bisa dikeluarkan dengan baik dan menghasilkan hasil yang paripurna. Itulah yang coba kita akan keluarkan ayat-ayatnya terkait dengan pembahasan kita. Baik. Di sini intinya, jadi maghrib sampai tadi itu baru mukaddimah. Sekarang ini isinya. Ya. Sebentar, kita sampai jam berapa? Saya bagi dulu ya kemungkinan penyampaiannya. Sampai jam berapa kita? 9 ya. Baik. Berarti saya punya 1 jam dari sekarang untuk menyampaikan materi ini. Ya. Mari kita lihat. Ada pendidikan, ada pengajaran. Itu berbeda. Dan dalam Quran dipisahkan 2 bagian ini. Dalam Quran dipisahkan 2 bagian ini dengan 2 istilah yang berbeda. Bila disebutkan pengajaran, maka dibahasakan dengan istilah ta'lim, hanya proses transformasi. Transfer saja. Pengetahuan-pengetahuan kepada objek pengetahuan. Yang penting saya sampaikan. Ketika sudah disampaikan, mau dia paham, mau tidak, yang penting sudah saya ajarkan. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan ta'lim, proses transfer pengetahuan. Fokus. Tapi kalau proses transfer pengetahuan ini disertai kemudian dengan perhatian. Bahkan perhatiannya cukup dalam. Dia dirawat juga, diperhatikan aspek pertumbuhannya, dilihat mana kekurangannya, mana kelebihannya. Kekurangan ini yang harus ditingkatkan, kelebihannya yang harus dijaga. Maka kalimatnya berubah kemudian dari ta'lim menjadi tarbiyah. Dari kata rabba, yurabbi tarbiyah. Dari kata rabba, yang melakukannya disebut dengan murabbi, sifat tertingginya bentuk superlatif disebut dengan rabbun. Kenapa Allah disebut dengan Rabb? Karena Allah memperhatikan setiap makhluk dan alam semesta ini dengan sifat yang sangat cepat, secara detil dari pertumbuhannya sampai dengan kesempurnaannya. Baik. Fokus baik-baik. Kalau kita turunkan sifat ini, turun kepada makhluk, maka kalimatnya berubah dari kata ini menjadi kata tarbiyah. Jadi di Quran ada istilah pendidikan, ada istilah pengajaran. Keduanya disatukan membentuk sinergi yang sangat luar biasa. Di bagaimana caranya? Ketika pengetahuan ditransfer kepada objek pengetahuan, bagaimana caranya sambil diperhatikan, kekurangannya disempurnakan, kelebihannya dipertahankan, dan maksimal diperhatikan sampai muncul kualitas yang luar biasa. Ini yang coba kita urutkan ayat-ayatnya. Secara singkat,
Kalau kita ingin menerapkan proses pendidikan secara terukur, dengan cara yang baik, dengan hasil yang luar biasa, maka kata Quran, jangan pisahkan kedua hal. Satukan proses taklim dengan proses tarbiyah. Hati-hati ya, hati-hati. Karena nanti ada sebagian yang memisahkan. Oh, yang benar bukan taklim, yang benar tarbiyah. Karena taklim hanya proses transfer pengetahuan. Sedangkan tarbiyah dengan perawatan. Tidak. Yang benar bukan tarbiyah, yang benar taklim. Ayo kita ikut taklim Ustadz Fulan. Tidak. Yang paling bagus, taklimnya dihadirkan, tarbiyahnya disandingkan. Di Quran menyinergikan antara taklim dengan tarbiyah. Bagaimana caranya ketika pengetahuan ditransfer, guru transfer pada murid. Diberikan pengetahuannya, begini, begini, begini. Saat bersamaan kata Quran, jangan tinggalkan aspek tarbiyahnya. Perhatikan setiap murid, di mana kekurangannya, apa kelebihannya, bagaimana itu bisa diangkat, bagaimana itu bisa dipertahankan. Setiap detil ketika disatukan, maka terjadilah gabungan antara taklim dengan tarbiyah. Jadi kalau Anda berbicara tentang sistem pendidikan di Quran, tidak ada dikotomi permisahan antara taklim dengan tarbiyah, tapi sinergi antara dua konsep itu. Yang paling hebat, pengetahuan diberikan, tapi aspek perawatan juga diperhatikan. Pak, pelan-pelan. Sekarang kita turunkan ayatnya. Boleh saya minta bantuan? Ya, bukan dihapus. Ya, bukan. Saya nanti minta, kalau saya katakan saya hapus, berarti saya yang hapus. Kalau saya katakan dihapus, berarti teman-teman bisa membantu. Ya, baik. Yang ini bisa dihapus. Bukan hapus. Sekarang fokus, lihat. Kalau saya bicara sistem pendidikan, lihat baik-baik. Taklim saja atau tarbiyah saja? Taklim dan tarbiyah. Kalau taklim apa itu? Transfer pengetahuan. Kalau tarbiyah apa itu? Perhatian, perawatan, sehingga menghasilkan hasil yang sempurna untuk kehidupan. Sekarang, bagaimana Quran mengarahkan kita untuk menyatukan antara taklim dengan tarbiyah itu? Seperti apa konsepnya dalam Al-Quran? Kita turunkan pelan-pelan. 1. Quran surah ke-96 ayat yang pertama. Mohon izin saya coba turunkan supaya lebih mudah dipahami. Kesimpulan pertama, kalau kita ingin berbicara sistem pendidikan dalam Al-Quran, maka yang pertama, Quran mengatakan pendidikan tidak boleh lepas dari dua aspek ini. 1. Sampaikan pengetahuannya. 2. Lihat kualitas anak didiknya sehingga maksimal mendapatkan tarbiyah dalam proses pendidikannya. Cara pertama. 1. Quran surah 96 ayat yang pertama. Apa wahyu pertama turun? Bukan. Wahyu pertama turun bukan Iqra. Wahyu pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan Iqra tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat kaidah pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya turunkan kalimatnya Iqra. Ini yang paling penting, bismi rabbikal ladzi, Rabb disebutkan Rabbnya, Iqra aspek taklimnya, di sini bismi rabbik, Rabb aspek tarbiyahnya. Rabbi khalaq. Saya garis bawahi, ini 1, yang ini 2. Ini aspek taklimnya, transfer pengetahuannya, ini aspek tarbiyahnya. Disebutkan bahkan kata Rabbnya menunjuk pada sifat tarbiyah yang paling tinggi. Perhatikan baik-baik, lihat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah sampaikan baca, baca, baca. Bukan sekedar baca. Lihat, bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca bukan karena engkau memang harus baca. Baca bukan karena ada aspek pengetahuan yang harus dibaca. Baca bukan sekedar Anda mesti pintar, tapi baca bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yang merawatmu, yang memperhatikan kamu, yang menunjukkan segala kebaikan dan menciptakan kamu begitu mudahnya. Ada pakar tafsir yang sangat luar biasa, kenapa ayat Iqra disandingkan dengan kalimat khalaq di sini? Dan disebutkan nama Allah menggunakan sifat rububiyahnya yang terambil dari kata tarbiyah. Fokus. Ketika Allah menyebutkan Iqra, kenapa disandingkan dengan kata khalaq? Tidak pernah disebutkan kalimat khalaq dalam Al-Quran, kecuali menunjuk pada proses penciptaan dan sistem kehidupan yang sempurna. 1. Proses penciptaan dan sistem kehidupan yang sempurna. Di kata para pakar tafsir, seakan-akan Allah ingin menyampaikan pesan bahwa proses orang belajar itu, menuntut ilmu itu, orang mencari pengetahuan itu, hakikatnya bukan sekedar supaya pandai, bukan. Tapi supaya bisa menciptakan dalam hidupnya, merawat dirinya, sehingga menghasilkan nilai-nilai kehidupan yang sempurna.
Jikalau dalam diri Anda, maaf ya, selama ini Anda belajar, selama ini Anda mencari pengetahuan, Anda pintar tapi tidak bisa merawat diri Anda, pengetahuan Anda tidak bisa membimbing Anda lebih baik, tidak bisa menjadi makhluk yang sempurna, tidak bisa menata lebih baik, ada yang salah dengan cara Anda belajar. Karena tujuan dari pembelajaran pada asalnya bukan ingin membuat Anda pintar, tapi kepintaran itu bisa membantu proses kehidupan Anda. Ini poinnya. Lihat baik-baik. Jikalau selama ini Anda kuliah, ngambil mata kuliah ini, mata kuliah itu, jurusan ini, jurusan itu, pakar di bidangnya, tapi kepakaran Anda tidak bisa membuat hidup Anda lebih baik. Ada yang salah dalam kehidupan Anda.